Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Sandafa, mahasiswa Teknik Fisika Universitas Nasional. Di sini saya bertugas sebagai pemandu Laboratorium Teknik Fisika. Setelah itu, mari kita masuk ke ruangan Laboratorium Teknik Fisika. Mari. Setelah memasuki ruangan laboratorium, rekan-rekan akan melihat di sebelah kanan ada ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Setelah itu, saat teman-teman memasuki lebih dalam ke ruangan, maka akan terlihat ruangan utama yang kita gunakan untuk pelaksanaan praktikum. Laboratorium Teknik Fisika, kita melaksanakan 4 praktikum, yaitu praktikum fisis 1, praktikum fisis 2, praktikum fisis 3, dan yang terakhir adalah praktikum fisis 4. Setelah ini, kita akan menunjukkan alat-alat praktikum yang digunakan untuk praktikum fisis 1 terlebih dahulu. Mari kita lihat alat-alatnya. Yang pertama adalah tentang praktikum fisis 1. Kita di sini akan membahas terkait alat-alat yang digunakan pada praktikum fisis 1. Pada praktikum fisis 1, bisa kita lihat ada beberapa komponen IC, ada juga multitester, ada juga function generator, ada osiloskop, ada power supply, dan komponen-komponen elektronika yang lain. Selanjutnya adalah pembahasan terkait praktikum fisis 2. Pada praktikum fisis 2 terdapat praktikum refrigerasi standar. Nah, ini kita menggunakan York Trainer Set R134A. Selanjutnya, di refrigerasi standar untuk percobaan yang kedua ada praktikum sistem refrigerasi standar dengan penukar kalor dan pompa kalor. Bisa berjalan. Untuk praktikum yang selanjutnya, di praktikum fisis 2, kita juga menggunakan ruang simulasi pencahayaan. Di sini terdapat 3 percobaan pada praktikum fisis 2 yang dilakukan pada ruang simulasi pencahayaan. Untuk percobaan yang pertama adalah pengukuran distribusi cahaya lampu. Lalu yang kedua ada pengukuran untuk memperoleh diagram polar, dan yang ketiga adalah karakteristik warna. Untuk praktikum pengukuran distribusi cahaya lampu dan praktikum untuk pengukuran memperoleh diagram polar, kita menggunakan lampu TL dan lampu jalan. Untuk pengukuran karakteristik warna dari beberapa sumber cahaya dan pengaruh warna terhadap kuat penerangan, kita akan menggunakan lampu RGB. Untuk praktikum yang dilakukan pada ruang simulasi pencahayaan, kita juga menggunakan alat yang dinamakan luxmeter. Untuk praktikum yang selanjutnya, ada praktikum kebisingan lalu lintas. Untuk alat yang digunakan pada praktikum kebisingan lalu lintas ini berfungsi dengan sangat baik, termasuk SLM, counter, dan mistar. Yang selanjutnya ada praktikum sel surya. Selanjutnya ada praktikum simulasi tata udara. Selanjutnya, kita akan membahas terkait alat-alat yang digunakan untuk praktikum fisis 3. Untuk praktikum fisis 3 sendiri, kebanyakan kita menggunakan alat-alat yang juga kita gunakan di praktikum fisis 1, seperti komponen elektronika. Namun juga, kita juga menggunakan untuk komponen seperti sensor ultrasonik dan LDR, dan juga pengendali mikro Arduino untuk percobaan Arduino dan penginderaan sederhana. Untuk percobaan selanjutnya, yang kita ujikan pada praktikum fisis 3, ada praktikum PLC, di mana kita di sini belajar fungsi dasar seperti fungsi AND/OR dan juga fungsi timer counter. Dan juga kita akan mengaplikasikannya dengan menggunakan study case. Untuk praktikum PID dan penalaan sederhana, kita akan menggunakan alat PID. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang praktikum fisis 4. Kita akan melihat alat-alat apa saja yang digunakan untuk praktikum fisis 4. Untuk praktikum fisis 4, kita akan melaksanakannya di laboratorium optik. Di sebelah sini terlihat alat untuk percobaan interferometer Fabry Perot, dan juga ada percobaan spektrofotometer prisma. Setelah itu, di sini kita bisa melihat alat untuk percobaan efek fotolistrik dan juga absorpsi kaca. Bisa kita lihat di bagian dalamnya. Di sini, kita akan melihat alat-alat yang digunakan untuk praktikum interferensi Young dan juga difraksi Fraunhofer. Di sini terlihat alat yang digunakan untuk praktikum spektrofotometer. Dan juga di sini ada alat yang digunakan untuk praktikum tetes minyak milikan. Di Laboratorium Teknik Fisika sendiri terdapat perlengkapan extended yang digunakan sebagai penunjang mahasiswa untuk pelaksanaan praktikum. Tak jarang juga beberapa menggunakan peralatan extended ini untuk penunjang pengerjaan tugas akhir. Seperti yang terlihat di sini, kita terdapat 2 PC
pada ruang praktikum. Perlengkapan extended lain yang ada pada laboratorium ini salah satunya adalah 3D printer. Di sebelahnya ada bord duduk yang juga sering digunakan untuk pengerjaan tugas akhir. Selanjutnya, kita masuk di ruangan asisten laboratorium dan ruangan laboran. Di sini, asisten laboratorium dan laboran menggunakan ruangan ini untuk beristirahat. Ada beberapa perlengkapan extended pada ruangan ini. Yang pertama ada 2 PC yang di sini untuk laboran. Untuk PC atau komputer ini dapat berfungsi dengan baik, dan juga ada printer. Dan juga PC untuk asisten laboratorium. Sekian dari saya, Abdul Hasan Dava, sebagai pemandu laboratorium tour pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.